Halo, selamat malam. Apa kabar para sahabat Kurapedia yang sekarang lagi pada berada di rumah nih? Sekarang tepat pukul jam setengah 12 malam. Tapi berhubung besok libur, jadi kita sambil santai, sambil menikmati kura-kura. Kebetulan juga lagi hujan sob. Ini enak banget ya, sambil ngopi, sambil memandangi kura-kura. Nah, aku ada niatan untuk bikin vlog lagi. Nah, kira-kira vlog apa sih terkait dengan kolam barunya si kura-kura ini? Jadi itu kura-kuranya udah pada kita pindahin sob ke dalam kolam barunya ya. Nah, kita bisa lihat ya, kura-kura ini masih proses adaptasi. Kenapa? Karena udah jam segini mereka masih belum mau bobok. Ya biasanya jam segini mereka udah pada naik ke basking, tapi nggak ada yang naik ke basking sama sekali ya, masih berenang-berenang di air. Itu tandanya doi-doi ini masih beradaptasi. Dia masih ngiderin semua kolamnya dari ujung ke ujung ya. Mereka ya bisa dikatakan kalau orang dicek kali ya satu-satu ya, kok berbeda gitu, kok kandangnya mereka aneh, rumahnya mereka aneh nih, ada yang berubah gitu. Jadi mereka masih patroli malam-malam sob. Sob, ini mohon maaf kalau misalkan gelap ya, terus juga aku tidak menggunakan mikrofon karena memang ya tadinya lagi santai-santai aja, terus kepikiran oh kita bikin vlog aja lagi deh buat teman-teman Kurapedia nih di rumah. Siapa tahu menjadi ilmu tambahan bagi kalian yang memelihara kura-kura di rumah. Nah, sesuai janjiku di video sebelumnya, pada malam hari ini kita akan membuat konten lagi ya terkait dengan box filter atau chambernya si kura-kura ini ya. Jadi kita akan bahas isi dari chambernya ini apa dan alasan kenapa aku memilih power head atau mesin pompa yang arusnya deras sob. Oke, tetap dukung channel Kurapedia ya, bantu subscribe sob. Ini malam-malam kita tetap semangat nih untuk bikin konten buat kalian yang berada di rumah. Kita mau membahas tentang arusnya si kura-kura ini dulu atau box chamber ya sob. Kayaknya kita bahas dari aliran ini dulu ya, outputnya ya, kenapa kenceng seperti ini, kenapa deras seperti ini. Hai buat kalian para pecinta kura-kura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Kurapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook Komunitas Kura-kura Air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi kura-kura air tawar tentunya. Oke, jadi kita langsung aja membahas kenapa aku memilih power head yang memiliki output atau water flow-nya cukup deras sob ya. Bisa kita lihat tuh, dia celeng-celeng kura-kuranya kalau berada di bawah air terjun ini gitu. Nah, ini bukan tanpa aku perhitungin ya sob, ini udah aku pikirkan dari jauh-jauh hari. Kira-kira kenapa nih alasannya? Kalau kalian ngikutin channel Kurapedia di video-video sebelumnya, aku pernah membahas terkait bagaimana sih cara membuat air kolam kura-kura tetap jernih ya. Nah, videonya ada di sini sob kalau kalian mau nonton. Oke, jadi gini, sifat nya kura-kura itu kan ngegumpal ya. Nah, ini ada nya tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, sifat nya itu menggumpal, tidak seperti nya ikan. Kalau nya ikan kan panjang-panjang tuh kayak cacing atau terurai sob. Jadi dia dapat lebih mudah untuk disedot oleh power headnya atau mesin pompanya. Nah, kalau misalkan nya dari si kura-kura gimana sih?
Untuk nya kura-kura sob, kalau kita mau pakai power head ini, kita bisa bilang power headnya sedotannya bagus ya sob. Dia tidak akan bisa tersedot juga kalau dia tidak terurai atau misalkan masih ngegumpal ya, kecuali dia udah pecah dan sudah terurai, baru itu dapat dengan mudah disedot oleh power headnya atau mesin pompa itu sob. Nah, dari penjelasan barusan tersebut tentu kalian paham dong kenapa aku memilih pompa filter dengan flow airnya itu cukup deras ya, atau arusnya sangat deras. Ya, betul teman-teman. Jadi di sini air terjun ini aku fungsikan ya agar kotoran dari si kura-kura dapat dihancurkan oleh air tersebut sob. Nah, arus deras ini aku pergunakan untuk apa? Untuk biar si nya itu tidak hanya diam aja di tempat ya, tapi dia bisa bergerak teman-teman ya, karena arusnya ini besar, permukaan airnya juga bergerak, jadi biar si nya itu bergerak ya. Jadi nah, ini bisa lihat tuh dari sebelah sana dia jalan tuh ya, kotorannya jalan dan nantinya lama-lama akan tersedot. Nah tuh akan tersedot oleh filter tersebut ya. Kalau misalkan kita tidak bantu dengan arus yang sederas ini, mungkin nya itu akan diem aja tuh seperti di ujung sana tuh ya. Jadi memang itu yang udah aku pikirkan teman-teman. Bahkan tadinya aku pengen bikin lebih ekstrim ya, jadi pengen aku keluarin outputnya ini tuh ke samping kayak kolam koi, nembak ke permukaan, jadi airnya akan memutar seperti ini teman-teman. Tapi kesian kalau misalkan nanti kura-kuranya pusing, jadi aku bikin aja seperti ini tuh. Kita bisa lihat ya, kotoran di permukaan di dasar dia bergerak dan nantinya akan tersedot sendiri oleh si filter tersebut. Nah, sekarang untuk alasan ketiga ya. Jadi untuk alasan kedua tadi ya, aku memanfaatkan arus ini agar kotorannya tidak hanya diam di tempat, tapi dia bisa muter-muter. Nah, ini alasan ketiganya adalah aku membuat si kura cenderung lebih aktif teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini si kura itu terus bergerak ya. Jadi dengan si kura terus bergerak itu juga dapat membantu mendorong kotoran-kotoran yang ada di dasar gitu. Jadi semakin dia bergerak kotorannya pun akan ikut bergerak ya. Jadi kalau misalkan masih di daerah sana lah, misalkan nya ya mungkin susah untuk tersedot ya, dan airnya ini juga tidak sampai ke sana ya. Tapi kalau misalkan si kuranya aktif terus ya, dia berjalan ke sana berjalan ke sini gitu kan, nah itu kotorannya akan terlempar-lempar dan nantinya akan masuk ke area sini, area dimana yang aku harapkan untuk kotoran kura-kuranya ini bisa pecah atau terurai, sehingga nantinya akan mudah tersedot oleh pompa filter itu. Nah, sekarang untuk alasan berikutnya teman-teman. Nah, alasan berikutnya ini adalah gini teman-teman, kalau misalkan permukaan airnya ini dia tenang gitu, ada kemungkinan bikin si kura-kuranya berantem. Ada kemungkinan loh ya. Ini aku buktikan dengan tergigitnya salah satu kura-kuraku, yaitu si doi ya. Ini doi kegigit ya. Kalau misalkan kita membuat arus deras seperti ini ya, permukaan air atau airnya yang tidak bisa tenang ya, jadi dia kalau misalkan mau berantem ya, nantinya dia akan keganggu gitu oleh arusnya ini atau air dari outputnya si filter ini tuh. Jadi kita bisa lihat ya, di bawah dia sibuk sendiri gitu, sibuk mainan air terjun ya. Jadi ya semoga aja bisa meminimalisir kalau misalkan ada kura-kura mau berantem teman-teman. Tapi kalau kalian mau mengkawinkan atau menjodohkan kura-kura, jangan pakai
output filter yang sekencang ini teman-teman ya, karena akan mengganggu proses kawinnya si kura-kura itu tersendiri ya, karena nantinya ketika mau enak-enak gitu kan, nah dia jadi puyeng tuh kena air terjun. Oke, itu tadi alasan-alasan kenapa aku menggunakan output arus deras seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut membahas tentang isi dari box media filter ini atau box chamber dari si filternya kolam kura-kura ini. Nah, kira-kira isinya apa aja sih guys? Kita buka yuk. Waduh, udah kotor aja tuh. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu teman-teman. Oke. Nah, untuk area penyedotan pertama di sini aku menggunakan karang jahe guys. Ya, bisa kalian lihat aku menggunakan karang jahe. Lalu di sekitar karang jahe aku menggunakan kapas akuarium ya, kapas filter biasa. Nah, di bawah kapas akuarium ini, nah aku ada biobal dan di sini ada bioring sob. Nah, di bagian pipa outputnya ya, sebelum masuk ke dalam pipa outputnya ini ada karang jahe dan di atasnya ini ada karbon aktif sob. Nah, ini aku tutup oleh karbon aktif. Di sini yang enggak ada itu kapas jakmat ya sob ya. Jadi aku tidak menggunakan kapas jakmat, hanya busa akuarium biasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah debit air di dalam chamber ini, karena ini sedotannya kuat dan menghasilkan air yang cukup deras tuh ya. Jadi kita harus setting outputnya itu juga sesuai ya. Jadi ini aku bikin 2 kali lipat dari diameternya si selang ini sob. Jadi debit airnya tidak menggenang atau tidak akan luber ya. Nah, ntar yang bahaya adalah kalau misalkan ini udah mulai kotor. Nah, makanya kapas aku taruh paling atas ya. Kalau udah kelihatan coklat-coklat atau udah banyak kotorannya, itu langsung cepat-cepat aku cuci sebelum menggenang ya, dan bikin box chamber ini luber. Di sini outputnya aku tambahin perbesarnya ya, aku set dari dalam sininya, jadi dia langsung surut teman-teman ya. Bisa kita lihat dia langsung surut di dalam chambernya, tadi ngegenang banget ya. Nah, di sini outputnya aku lebih derasin lagi, jadi aku setting di dalam sininya, di bawah dari karbon aktif ini. Jadi kenapa paling atas itu aku pakai kapas akuarium ya, mengingat kotoran si kura itu kan tebel-tebel tuh, gede-gede. Nah, jadi biar langsung tersaring pertama kali oleh si kapas. Dan kalau misalkan memang nantinya ini kotor, itu kapasnya akan kita cuci terlebih dahulu ya. Jadi 3 hari atau 4 harian kita bisa cuci kapasnya aja. Kalau media lainnya nanti aja, yang penting kita kapasnya dulu kita bersihkan sampai nanti sirkulasi airnya lancar lagi ketika masuk keluar dari output. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, terutama bagi kalian yang pengen atau ingin menggunakan media filter seperti ini dengan menggunakan chamber ya, khusus untuk si kolam kura-kura yang ada di rumah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat ya, silahkan tekan tombol like-nya. Tapi jika kalian merasa video ini tidak bermanfaat, silahkan klik tombol dislike-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sob, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai habis. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung. Bye bye.